Seperti yang kita semua tahu, bahwa untuk menjalankan perusahaan dengan baik dan sukses memerlukan perhitungan yang akurat dan tajam, serta pengambilan keputusan yang bijak yang didasarkan pada analisis data yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Saya Aisyah Nabila Honsa dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyajikan informasi yang menarik yang saya harapkan dapat memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Namun sebelum itu, saya mau pantun dulu. Di atas kusen ada buah duren. Makan cumi dicampur nasi. Kepada pendengar yang keren, izinkan saya memulai presentasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan analisis data produksi tertinggi yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu. Langsung saja masuk pada pendahuluan, di mana sebuah perusahaan manufaktur di sepeda motor itu memiliki tiga jenis produk, yaitu produk A, B, dan C. Di mana selama 1 tahun perusahaan mencatat hasil beberapa data berikut, yaitu yang pertama data jenis cacat tertinggi, yang kedua data produksi tertinggi setiap hari, dan yang terakhir yaitu data keuntungan tertinggi setiap hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis yang telah saya lakukan, namun tidak seluruh data yang disajikan. Saya hanya menjelaskan salah satu datanya saja yang saya dapatkan secara acak melalui kode pemrograman yang dapat teman lihat bersama di sebelah kanan. Nah, setelah kita menjalankan kode program, memasukkan angka terakhir dari NPM kita, barulah di situ kita mendapatkan set data. Nah, dari sini saya mendapatkan set data kedua, di mana berisi data produksi tertinggi setiap hari. Dapat teman-teman lihat bersama di sebelah kanan, ini adalah data yang saya dapatkan. Langsung saja kita masuk pada persoalan pertama yang akan dibahas. Yang pertama terkait banyaknya data yang diambil perusahaan berdasarkan jumlah baris. Jika kita lihat bersama, kode pemrograman yang telah dijalankan menampilkan bahwa jumlah baris dan kolom yang ada itu sebanyak 365 baris dan sebanyak 4 kolom, di mana perusahaan seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi bahwa perusahaan mencatat data setiap hari selama 1 tahun. Maka baris yang muncul adalah sebanyak 365 baris yang menunjukkan data setiap harinya oleh perusahaan untuk produksi sepeda motor per harinya. Lalu kategori apa saja yang terdapat pada kolom, berdasarkan kolom, dapat dilihat bersama bahwa di sini terdapat 4 kolom. Yang pertama yaitu kolom unnamed atau kolom yang tidak terdefinisi, yang bisa teman-teman lewati ketika menganalisis data karena tidak memuat begitu data yang begitu banyak data yang penting gitu, yang sangat penting, informasi yang sangat penting. Yang kedua yaitu kolom waktu yang menunjukkan waktu produksi dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian produk yang menampilkan jenis produk yang diproduksi pada data perharinya. Dan yang terakhir yaitu jumlah produksi dari harian sebesar kisaran antara yang dapat teman-teman lihat bersama. Lalu yang kedua yaitu terkait tanggal dan jenis produk dengan jumlah produksi tertinggi. Dapat kita lihat bersama kode pemrograman yang telah dijalankan menghasilkan bahwa pada tanggal 18 September 2023 produk B mencapai jumlah produksi tertinggi sebesar sebanyak 199 unit, di mana pada tanggal yang berbeda yaitu 14 Mei 2023 produk A juga mencetak angka yang sama sekitar 199 unit dalam 1 hari. Nah, kedua produk ini
memiliki angka jumlah produksi tertinggi pada tanggal yang berbeda. Disusul produk C yaitu memiliki selisih yang tidak berbeda jauh sebesar 198. Nah, jika teman-teman lihat bersama di sini bahwa produk A cenderung stabil, eh, memiliki jumlah produksi yang cukup tinggi, di mana pada dua kesempatan, dua waktu, produk A hampir menyamai jumlah produksi tertinggi, yaitu pada tanggal 20 Mei dan juga 20 September sebanyak 197 unit. Lalu yang berikutnya adalah jumlah produksi tertinggi untuk masing-masing jenis produk. Di sini kita lihat bersama bahwa jumlah produk untuk produk A itu sebesar 15.479, produk B itu sebesar 15.263 dan produk C sebesar 15.086. Di sini produk A memiliki jumlah produksi tertinggi dengan angka 15.479. Sementara itu, kita lihat bersama bahwa di antara ketiga produk ini sama-sama masih di angka 15.000, yang dimana perbedaan mereka tidak terlalu jauh, hanya sekisaran 200-an saja. Produk A dengan produk B memiliki selisih sebesar sekitar 216 produk, dan kita lihat bahwa produk A ini menunjukkan permintaan yang lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Nah, produk A ini cenderung memiliki stabilitas yang tinggi dengan didukung beberapa data pada waktu tertentu yang hampir mencapai angka produksi tertinggi. Nah, meskipun begitu, di antara ketiga produk ini cenderung relatif seimbang jika dilihat dari selisih mereka yang tidak berbeda jauh. Nah, yang selanjutnya adalah visualisasi data dari total jumlah produksi tertinggi. Kita lihat bersama bahwa ketiganya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini sangat tipis, yang dari produk A ke produk B hanya sekitar 216 unit saja. Dan grafik ini menunjukkan bahwa alokasi produksi ketiga produk ini hampir merata. Nah, yang berikutnya adalah rata-rata jumlah produksi harian untuk masing-masing jenis produksi. Nah, dari kode pemrograman yang telah dijalankan menghasilkan bahwa ketiga produk ini memiliki rata-rata jumlah produksi yang berbeda-beda. Untuk produk A sendiri sebanyak 124,83 unit, produk B 125,10, dan produk C 126,77. Nah, jika kita lihat di sini produk C menjadi produk dengan rata-rata jumlah produksi yang tertinggi dibandingkan kedua produk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada beberapa waktu tertentu produksi ini diproduksi dalam waktu yang sangat besar, dan pada waktu tertentu juga produksi diproduksi dalam waktu yang kecil, waktu dalam data yang sedikit gitu. Nah, berikut adalah visualisasi data untuk rata-rata jumlah produksi tertinggi masing-masing jenis produk. Nah, persoalan selanjutnya yaitu terkait standar deviasi dan juga variansi dari masing-masing produksi tertinggi masing-masing produk. Nah, dapat dilihat bahwa produk A itu standar deviasinya sebesar 43,96, yang menunjukkan adanya penyimpangan nilai jumlah produksi harian dari rata-rata produksi. Nah, variansinya yang sebesar 1932,97 menunjukkan adanya variasi jumlah produksi antar hari yang signifikan. Nah, standar deviasi untuk produk B sendiri sebesar 44,70, sedikit lebih tinggi dari produk A, dan variansinya sebesar 1998 menunjukkan bahwa jumlah produksi harian yang cukup bervariasi. Nah, terdapat di mana untuk produk B sendiri terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah produksi hari-hari tertentu. Lalu untuk produk C, yaitu standar deviasinya sebesar 44,21,
menunjukkan bahwa produk C konsisten dalam hal produksi. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari ketidakstabilan produksi yang tidak jauh berbeda dengan kedua produk lainnya. Untuk variansinya sebesar 1954 itu menunjukkan variasi yang sama dengan kedua produk lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah interval rata-rata pada jenis produk dengan rata-rata produksi terbanyak. Didapatkan bahwa rata-rata produksi terbanyak itu dari produk C yang tadi telah saya jelaskan. Nah, interval dari hasil pemrogramannya didapatkan bahwa interval untuk rata-rata jenis produk C itu 118,74 sampai dengan 134,79. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variasi jumlah produksi harian untuk produk C masih dalam batas wajar meskipun ada ketidakstabilan di sana. Nah, ini menunjukkan data perkiraan rata-rata produksi harian produk C berada di kisaran ini, yaitu kisaran 118 sampai dengan 134. Yang selanjutnya adalah uh, persoalan terakhir yang akan kita bahas yaitu terkait uji hipotesis klaim perusahaan yang mengatakan bahwa jumlah produksi untuk produk A adalah sebesar rata-rata jumlah produksi produk A adalah sebesar 200 pieces. Apakah klaim yang disebutkan itu benar? Maka dilakukanlah uji hipotesis untuk mengetahui atau menguji klaim tersebut. Nah, setelah kita melihat, setelah dilakukan uji hipotesis, maka didapatkan hasil bahwa nilai T hitungnya itu sebesar minus 18,57. Dan untuk nilai kritis bawah itu sebesar minus 1,97 dan nilai kritis atas sebesar 1,97. Nah, kita lihat bersama bahwa angka dari nilai T hitung itu berada jauh atau di luar dari batas kritis yang tadi telah disebutkan yaitu minus 1,97 dan 1,97. Maka berdasarkan hal ini dinyatakan bahwa hipotesis awal atau klaim perusahaan terkait rata-rata jumlah produksi produk A adalah sebesar 200 pieces itu ditolak. Produk A sendiri, klaim ini tidak sesuai dengan analisis yang telah kita lakukan, yang telah tadi saya jelaskan, bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah rata-rata jumlah produksi produk A itu sebesar 120-an, itu sangat berbeda jauh dengan klaim yang dinyatakan oleh perusahaan. Maka dengan itu hipotesis nol atau hipotesis awal ditolak. Nah, dari hasil analisis tadi yang telah saya jelaskan, perusahaan diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih bijak lagi terkait alokasi sumber daya, kemudian perencanaan produksi, dan juga pengelolaan kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah dan supaya lebih efisien lagi. Nah, selesai sudah. Demikian pemaparan hasil analisis data produksi perusahaan manufaktur bearing sepeda motor. Semoga di masa depan nanti kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses dunia akhirat. Sedikit kurangnya saya mohon maaf, namun sebelum saya tutup, saya akan pantun dulu. Memetik bunga di halaman, bunga mawar merah cantik warnanya. Presentasi usai, semoga jadi tambahan wawasan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.